Berikut ini adalah grafik pertambahan jumlah kasus COVID-19 per minggu selama bulan Juli sampai September. Pada bulan Juli dapat kita lihat, minggu pertama terdapat penambahan 9.841 kasus. Minggu kedua sebanyak 12.359 kasus. Minggu ketiga sebanyak 11.540 kasus. Dan minggu keempat sebanyak 16.625 kasus. Kemudian pada bulan Agustus, minggu pertama terdapat penambahan 12.850 kasus. Minggu kedua sebanyak 13.897 kasus. Minggu ketiga sebanyak 14.285 kasus dan minggu keempat sebanyak 25.388 kasus. Lalu pada bulan September, minggu pertama terdapat penambahan 22.193 kasus dan minggu kedua sebanyak 24.534 kasus. Sehingga jumlah penambahan kasus COVID-19 selama bulan Juli sampai bulan September minggu kedua sebanyak 163.512 kasus. Berikutnya adalah grafik jumlah kasus sembuh dan meninggal pasien COVID-19 per bulan. Pada bulan Juli terdapat 95.640 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh, sedangkan 2.129 dinyatakan meninggal. Pada bulan Agustus terdapat 60.002 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh, sedangkan 2.276 dinyatakan meninggal. Pada bulan September hingga minggu kedua terdapat 32.496 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh, sedangkan 1.929 dinyatakan meninggal. Sehingga jumlah pasien COVID-19 selama bulan Juli sampai September minggu kedua yang dinyatakan sembuh terdapat 188.138 orang, sedangkan yang dinyatakan meninggal sebanyak 6.334 orang. Selanjutnya, menghitung kecepatan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 per minggu. Bulan Juli minggu pertama sebanyak 9.841, minggu kedua sebanyak 12.359, minggu ketiga sebanyak 11.540, minggu keempat sebanyak 16.625. Selanjutnya, bulan Agustus minggu pertama sebanyak 12.850, minggu kedua sebanyak 13.897, minggu ketiga sebanyak 14.285, minggu keempat sebanyak 25.388. Lalu bulan September minggu pertama sebanyak 22.193, minggu kedua sebanyak 24.534. Jadi, dari bulan Juli sampai September, kita dapat menghitung kecepatan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 per minggu dengan cara jumlah kasus selama 10 minggu dibagi 10 minggu sama dengan 163.512 dibagi 10, maka diperoleh hasil 16.351,2. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penularan COVID-19. 1. Ruang tertutup. Risiko penularan virus akan menjadi semakin tinggi di dalam ruangan tertutup, di mana ventilasi tidak baik. Virus juga menyukai suhu udara yang lebih sejuk dari AC. 2. Kontak dekat. Virus juga dapat ditularkan melalui tetesan kecil saat seseorang yang terinfeksi berbicara. Jadi, melakukan kontak dekat dapat meningkatkan risiko penularan virus pada orang lain.
3. Tempat ramai. Semakin banyak orang, semakin tinggi pula risiko penularan virus yang dapat terjadi. Selain itu, tempat di mana orang-orang banyak berkumpul cenderung menjadi lebih kotor daripada tempat sepi. 4. Durasi dan keragaman kontak. Durasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain juga turut berpengaruh pada risiko penularan. Faktor ini sama pentingnya dengan berbagai kelompok berbeda yang ditemui. Mereka dapat memiliki latar belakang dan kondisi kesehatan yang berbeda-beda pula. Nah, teman-teman, apa saja sih dampak COVID-19 di masyarakat? Jika dilihat dari sisi sosiologis, COVID-19 menyebabkan yang pertama adalah penutupan sekolah di berbagai daerah. Seluruh siswa di Indonesia dari berbagai jenjang pendidikan dihimbau untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau melalui sistem daring. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kedua, yaitu dampak ekonomi jangka panjang. Kalian tentu tahu, sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di pasar. Dengan diberlakukannya PSBB, maka kegiatan perekonomian pun menjadi terganggu. Ketiga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin ini adalah dampak tidak langsung dari wabah COVID-19. Namun, melihat situasi di mana tidak diperbolehkannya bekerja di luar rumah, mengakibatkan banyak pekerja lapangan yang kehilangan pekerjaan, sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Sementara pola hidup konsumtif semakin meningkat. Hal itu menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi kian marak. Jika dilihat dari sisi kualitas penduduk, wabah COVID-19 ini menjadikan kualitas penduduk kita menjadi semakin rendah. COVID-19 membuat kesenjangan sosial semakin lebar. PHK terjadi di mana-mana, dan kalangan miskin semakin bertambah. Bahkan, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Elan Satriawan, memperkirakan akan ada pertambahan 9-12% atau sekitar 8,5 juta jiwa penduduk miskin baru di Indonesia. Lalu, jika dilihat dari sisi agama, dampak dari COVID-19 ini adalah tidak diperkenankannya melakukan aktivitas keagamaan yang menimbulkan kerumunan. Hal ini juga dimaksudkan demi mencegah penularan virus COVID-19. Dengan semakin menyebarnya COVID-19, banyak isu-isu yang beredar. Yang pertama, WHO menyatakan bahwa COVID-19 disebut pandemi. Sedangkan yang kedua, COVID-19 ini merupakan sebuah konspirasi. Kami lebih setuju dengan pendapat pertama yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO bahwa COVID-19 disebut sebagai pandemi, karena berdasarkan fakta yang terjadi, COVID-19 ini telah menjangkit jutaan manusia dengan penyebarannya yang sangat cepat hingga membuat ribuan nyawa melayang. Oleh karena itu, kami setuju dengan pendapat ini. Selanjutnya, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa COVID-19 merupakan sebuah konspirasi. Ada yang menyebut virus ini sebagai senjata biologi Cina, ada juga yang menyatakan virus ini dibuat oleh Bill Gates. Namun, kedua pendapat di atas hanya berupa teori saja, karena belum ada bukti. Oleh karena itu, kami belum bisa mempercayainya. Terlepas dari itu semua, pandemi ini merupakan ujian yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hendaknya kita menjalani situasi pandemi ini dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Kita tidak boleh berputus asa. Tetap menjaga imunitas kita, jaga jarak, dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga pandemi ini lekas usai dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin. Di sini saya akan menjelaskan pada mapel biologi tentang kemampuan sistem imun dalam menghadapi virus COVID-19. Jadi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi pada seseorang yang menderita COVID-19.
Untuk yang pertama, respon imun tetap stabil dan bisa mengendalikan kembali sel-selnya yang sudah terserang virus. Untuk yang kedua, sistem kekebalan tubuh kewalahan dan menunjukkan reaksi berlebihan untuk menghilangkan virus. Nah, yang pertama tadi kan respon imun tetap stabil dan bisa mengendalikan kembali sel-selnya yang sudah terserang virus dan membersihkannya menggunakan sel T dan antibodi. Jika ini yang terjadi, maka pasien akan sembuh. Sementara yang kedua, sistem kekebalan tubuh kewalahan dan menunjukkan reaksi berlebihan untuk menghilangkan virus, sehingga menghasilkan lebih banyak protein inflamasi yang disebut sitokin. Inilah yang menyebabkan kasus infeksi virus corona berakhir kritis, pasien menderita gangguan pernafasan akut, atau bahkan kematian. Ketika ini terjadi, paru-paru terisi oleh banyak cairan sehingga tidak bisa memproduksi oksigen dan proses pemompaan darah di jantung menjadi terhenti. Analisis peluang usaha di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, bisnis online. Bisnis online sekarang sudah umum digunakan banyak orang, bahkan sejak sebelum masa pandemi COVID-19. Dikarenakan sistemnya fleksibel, cukup berdiam diri di rumah dan meminimalisir bertemu dengan banyak orang. Biasanya makanan dan minuman yang dijual oleh para remaja siswa-siswi untuk menambah pendapatan seperti membeli kuota, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk orang dewasa, biasanya juga menjual berbagai makanan dan minuman, serta jasa online. Misalnya kelas belajar online, yang dimana itu sangat menguntungkan di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bisnis penjualan masker kain. Bisnis masker kain di masa pandemi COVID-19 juga tak kalah menguntungkan. Walaupun hanya dari kain, setidaknya bisa meminimalisir paparan terhadap virus corona dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga kebutuhan masyarakat akan masker kain meningkat. Selain itu, masker kain juga dapat dicuci dan dipakai berulang kali, sehingga sangat ekonomis mengingat kebutuhan saat pandemi. Yang ketiga, bisnis hand sanitizer. Saat virus corona mulai menyerang, permintaan akan hand sanitizer sangat besar. Hand sanitizer diklaim dapat membunuh kuman pada kulit untuk menghindari penularan virus corona. Banyak apotek dan toko lainnya yang sempat kehabisan stok, sehingga hand sanitizer menjadi langka. Padahal banyak orang yang membutuhkannya. Kini kita bisa menjual sendiri hand sanitizer dan dapat membuatnya juga tidak sulit dan dapat dilakukan saat di rumah aja. Yang keempat, bisnis makanan beku. Mengingat masa pandemi ini tidak boleh keluar rumah kecuali urusan mendadak, banyak orang yang menyimpan persediaan makanan agar dapat bertahan lama. Banyak orang yang memerlukan makanan yang bertahan lama dan praktis. Bisnis makanan beku ini cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19. Banyak toko yang mengalami kenaikan permintaan akan makanan beku. Maka dari itu, menguntungkan kalau kita mencoba mulai bisnis makanan beku ini. Yang kelima, bisnis ramuan herbal. Menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, ramuan herbal alami yang mengandung bahan-bahan seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, dan daun serai terkenal dapat meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu, bisnis ramuan atau minuman herbal dapat menjadi bisnis yang menguntungkan, karena saat ini kebutuhan untuk menjaga sistem imun dan kesehatan sangatlah tinggi. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama adalah pemanasan. Sebelum berolahraga, sangat dianjurkan untuk melakukan pemanasan. Pemanasan merupakan tahap mempersiapkan tubuh untuk menghadapi aktivitas fisik yang berat, contohnya berolahraga. Pada fase ini, tubuh akan melakukan transisi dari keadaan istirahat ke kondisi siap. Pemanasan penting dilakukan untuk mengoptimalkan performa dan memperkecil risiko cedera. Efek umum dari melakukan pemanasan adalah detak jantung, sirkulasi darah, dan suhu tubuh akan meningkat secara perlahan. Aktivitas ini biasanya dilakukan 5-10 menit sebelum latihan inti dimulai. Latihan fisik selanjutnya adalah push up, plank, dan sit up.
Latihan fisik ini merupakan latihan intensitas sedang yang dapat menaikkan imunitas tubuh. Sebaliknya, jika latihan dengan intensitas tinggi justru menurunkan imunitas tubuh. Selanjutnya adalah lari atau jalan cepat mengelilingi rumah selama 10-15 menit. Dan aktivitas fisik yang terakhir adalah skipping atau lompat tali.